Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kisah berhikmah Islami bersama sahabat Anda, Ndai Aditya Inju Kisunda. Wahai sahabat, semua pasti tahu bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, setiap waktu sholat, maka yang mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Beliau ditunjuk karena memiliki suara yang begitu indah. Pria yang berkulit hitam itu berasal dari Afrika. Ia mempunyai suara yang begitu indah, seperti emas dan juga khas. Posisinya semasa Nabi tak tergantikan oleh siapapun, kecuali saat ia berperang saja atau saat keluar kota bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tak pernah berpisah dengan Nabi, kemanapun beliau pergi, hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Semenjak itulah Bilal menyatakan dirinya tidak akan pernah berazan lagi. Abu Bakar radhiyallahu anhu memintanya untuk menjadi muadzin kembali. Dengan hati yang pilu dan juga sendu, Bilal berkata, "Wahai Khalifah, biarkan aku menjadi muadzin Rasulullah saja. Dan kini Rasulullah sudah tiada. Maka aku bukan muadzin lagi, dan aku bukan siapa-siapa lagi." Tapi Abu Bakar terus mendesaknya. Dan Bilal bin Rabah pun bertanya kepada beliau, "Wahai Khalifah, dahulu ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku karena dirimu, apa karena Allah?" Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu pun hanya terdiam. "Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku akan bersedia menjadi muazzinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkanlah aku dengan keputusanku." Begitu kata Bilal bin Rabah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tak bisa berkata-kata lagi untuk mendesak Bilal bin Rabah untuk kembali mengumandangkan azannya. Kesedihan yang Bilal bin Rabah rasakan pada saat itu karena ditinggal wafat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan hati yang sangat bersedih, ia pun memutuskan untuk mendorong meninggalkan kota Madinah. Lalu dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam, dan kemudian tinggal di Syria. Lama sekali dia tinggal di sana, sehingga lama juga ia tidak mengunjungi lagi kota Madinah. Sampai pada suatu malam, Nabi Muhammad SAW hadir dalam mimpi Bilal bin Rabah. Lalu sang baginda menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku?" Begitulah yang disampaikan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Setelah mendengar pertanyaan sang baginda dalam mimpinya, seketika
Bilal bin Rabah pun terperanjat dari tidurnya. Lalu saat itu juga segera dia mempersiapkan diri untuk berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sudah sekian tahun dia tinggalkan. Setibanya di makam Rasulullah SAW yang berada di kota Madinah, saat itu juga Bilal bin Rabah merasa berseduh dan melepaskan rasa rindunya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saat itu terlihat dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekati dirinya. Tak lain, dia adalah cucu baginda, yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ia melihat Bilal bin Rabah sembari matanya sembab oleh tangis. Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW itu. Dan salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal bin Rabah, "Wahai paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Lalu ketika itu Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah juga sedang melihat pemandangan yang begitu mengharukan. Beliau pun tak terasa meneteskan air mata sembari memohon kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azannya, walaupun hanya sekali saja. Lalu pada saat itu Bilal pun memenuhi permintaan cucu dan juga sahabat Rasulullah SAW. Pada saat sudah tiba waktu dikumandangkan azan, lalu dia naik ke tempat dahulu yang biasa dia pakai untuk berazan pada masa Nabi Muhammad SAW masih bersamanya. Lalu mulailah dia mengumandangkan azan yang begitu indah. Di saat melafazkan Allahu Akbar, mendadak seketika seluruh kota Madinah terdengar senyap. Segala aktivitas terhenti dan semuanya merasa terkejut karena suara yang telah bertahun-tahun hilang kini hadir kembali. Mereka mengingatkan pada sosok Rasulullah SAW yang telah lama meninggalkan mereka. Suara Bilal bin Rabah yang sangat begitu indah mampu mengobati rasa rindu yang ada di hati seorang umat kepada kekasihnya. Lalu ketika Bilal bin Rabah meneruskan azannya sampai ke asyhadu alla ilaha illallah, lalu seluruh isi kota Madinah pun berlarian ke arah suara sembari berteriak. Bahkan para gadis dalam pingitan pun mereka keluar rumahnya. Dan pada saat dikumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah pun pecah dengan tangisan dan juga ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Rasulullah SAW. Begitupun dengan Umar bin Khattab yang menjadi sahabat terdekatnya. Bahkan Bilal bin Rabah sendiri pun, ia tak sanggup lagi untuk meneruskan kalimat azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang terus berderai dan juga berlinangan membasahi pipinya. Dan pada hari itu, kota Madinah merasakan Rasulullah kembali hadir bersama dirinya. Sehingga Bilal bin Rabah pun tak mampu lagi untuk melanjutkan kumandang azannya. Wahai sahabat, cerita ini saya bacakan dari sebuah buku yang berjudul Kisah-kisah Sahabat Rasulullah SAW yang disusun oleh Ibnu Sarim.
Terima kasih sahabat sudah berkenan mendengarkan cerita ini. Nantikan terus cerita-cerita Islami lainnya. Saya Handai Aditya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.